Membuka tirai surga, apa yang menanti kita di balik kehidupan? Sahabat, satu pesan. Pernahkah terbayang seperti apa rasanya mencapai puncak kebahagiaan abadi? Sebuah tempat di mana segala penderitaan lenyap dan hanya sukacita tak terbatas yang tersisa. Pertanyaan sederhana ini tentang bagaimana Anda membayangkan surga membawa kita pada sebuah perjalanan menakjubkan melintasi berbagai kepercayaan. Surga dalam Islam, jannah, taman abadi penuh kenikmatan. Dalam Islam, surga disebut jannah, yang secara harfiah berarti taman. Ini adalah tempat abadi bagi orang-orang bertakwa yang meraih ridha Allah. Al-Quran menjelaskan jannah memiliki beberapa tingkatan, di mana semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pula kenikmatan dan kehormatan bagi penghuninya. Tingkatan tertinggi sering disebut Jannah Al-Firdaus, yang menurut sabda Rasulullah Muhammad SAW adalah tempat tertinggi, dekat dengan arsy Allah. Surga Islam digambarkan dengan kenikmatan indrawi yang luar biasa. Misalnya, dalam surah Muhammad ayat 15 disebutkan adanya sungai-sungai dari air tawar, susu yang tak berubah rasa, khamar yang lezat, dan madu yang disaring, serta berbagai buah-buahan segar. Di sana penduduk surga akan memperoleh segala jenis buah-buahan dan pengampunan dari Tuhan mereka. Gambaran lain mencakup istana-istana indah berhiaskan permata dan emas, perbandani tebal, serta bidadari, huris, bermata indah yang bersemaian di paviliun khusus. Menurut sarjana Smith dan Haddad, di surga penduduk akan makan dan minum jauh lebih banyak dari dunia 100 kali lipat tanpa merasa sakit, tua, perlu tidur, atau buang air. Semua kebutuhan jasmani yang melelahkan itu hilang. Sebaliknya, mereka tetap muda selamanya, dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan sempurna. Secara keseluruhan, dalam Islam, surga adalah kebun surgawi penuh rahmat, di mana setiap keinginan baik manusia terpenuhi tanpa penderitaan. Surga dalam Kristen, persekutuan kekal dengan Tuhan. Dalam tradisi Kristen, surga atau heaven lebih ditekankan sebagai tempat atau keadaan berada bersama Tuhan. Alkitab menggambarkan surga sebagai kediaman Allah dan para malaikatnya, sekaligus tempat bersemaian jiwa orang benar yang telah meninggal. Jadi, inti konsepnya adalah persekutuan kekal dengan Tuhan, di mana umat Kristiani akan menerima kehidupan kekal dalam kasih-Nya, bukan sekedar taman fisik. Namun, kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru memberikan gambaran simbolis tentang surga sebagai kota yang agung. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 21 disebutkan 12 pintu gerbangnya adalah 12 mutiara, masing-masing terbuat dari satu mutiara, dan jalan kotanya terbuat dari emas murni sebening kaca. Dari sini muncul imaji legendaris, gerbang mutiara dan jalanan berlapis emas murni. Di Yerusalem baru, kota surgawi bagi orang kudus, warna emas dan kilau permata menjadi simbol kemuliaan surgawi. Banyak denominasi menyebut gerbang itu pearly gates. Di sisi lain, surga dalam Kristen juga dihubungkan dengan tahta Allah di surga. Yesus Kristus setelah dibangkitkan, diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah menurut iman Kristen. Dengan demikian, seseorang yang masuk surga dipahami tinggal dalam hadirat ilahi, mengalami sukacita dan penghormatan ilahi, meskipun Alkitab tidak banyak menggambarkan detail fisik surga. Tema utamanya adalah kelimpahan sukacita di dalam kasih Tuhan. Secara filosofis, surga dalam kekristenan mencerminkan persekutuan kekal dengan Allah sebagai karunia terbesar manusia. Surga dalam Hindu, swarga, alam surgawi yang sementara. Dalam kepercayaan Hindu, surga disebut swarga atau Svargaloka. Indraloka adalah alam surgawi para dewa. Swarga digambarkan sebagai salah satu dari 7 loka tertinggi dalam kosmologi Hindu. Dipimpin oleh Dewa Indra sebagai raja para dewa. Di sana terdapat istana indah seperti istana Pejayanta,
di ibu kota Amrapati, penjaga gajah, Airapata, serta sumber-sumber keinginan tak terbatas seperti sapi Kamandenu dan pohon kalpa priksa yang memenuhi segala keinginan. Para penduduk surga adalah makhluk dengan karma baik yang taat pada dharma dan ritual suci. Mereka hidup dalam kenikmatan luar biasa, menikmati musik, tarian, dan keindahan surgawi sebagai buah dari perbuatan saleh mereka. Namun, penting dicatat bahwa surga bukanlah tujuan akhir spiritual dalam Hindu. Setelah menikmati kebahagiaan surgawi, jiwa-jiwa itu akan terakhir kembali, yaitu reinkarnasi, ke alam dunia sesuai siklus kelahiran dan karma. Dengan kata lain, surga bersifat sementara. Ia adalah hadiah atas perbuatan baik, bukan pembebasan akhir. Hukum karma memastikan bahwa setelah waktunya habis, jiwa melanjutkan siklus kelahiran baru. Dewa Indra sendiri memerintah surga bersama istrinya. Indrani menjaga keindahan dan keadilan di sana. Dalam hal filosofis, surga Hindu mencerminkan upah material atas ketaatan dan kebijakan menurut hukum kosmik. Meski indahnya digambarkan mewah, penganut Hindu diingatkan bahwa pembebasan tertinggi, moksa, baru tercipta dengan keluar dari siklus kelahiran, bukan sekedar menetap di surga. Surga dalam Buddha, Sukapati, tanah suci untuk pencerahan. Dalam tradisi Buddha, konsep surga bukanlah tujuan akhir pencerahan nirwana, melainkan alam surgawi sementara bagi makhluk yang berbakti. Khususnya dalam Mahayana, tanah suci dikenal sebagai Sukapati, dunia barat kebahagiaan. Di bawah pimpinan Buddha, Amitabha, Buddha cahaya tak terbatas. Sukapati sering disebut tanah murni, pure land. Kitab suci Mahayana, Sutra-sutra Tanah Suci, menyatakan bahwa siapapun yang mengingat nama Amitabha dengan iman, misalnya saat sekarat, akan dilahirkan kembali di Sukapati. Dengan demikian, umat Buddhis Mahayana bermohon agar lahir di sana melalui pengabdian pada Amitabha. Menurut gambaran sutra, Sukapati adalah dunia penuh sukacita dan kemuliaan. Di sana pemandangan sangat indah, pepohonan berbuah bermata, bunga teratai raksasa bermekaran, lonceng emas di pohon-pohon berdering merdu, suara burung bernyanyi, dan cahaya lembut menyelimuti semuanya. Amitabha Buddha digambarkan duduk di atas teratai besar di tengah kolom surgawi, ditemani dua bodhisattva, Avalokiteshvara dan Mahasataparata. Jiwa-jiwa yang terlahir di Sukapati masuk ke dalam kuncup teratai, dan ketika mereka benar-benar bersih dan mencapai pencerahan, kuncup itu terbuka dan mereka bangkit sebagai Buddha yang baru. Banyak yang kemudian bertekad dilahirkan kembali ke dunia manusia setelah meninggalkan Sukapati untuk mencapai pembebasan nirwana. Penting ditegaskan bahwa Sukapati bukan nirwana tertinggi. Sebaliknya, itu adalah alam suci yang memudahkan makhluk mencapai pencerahan. Bagi umat Buddha, pembebasan tertinggi, nirwana, dicapai ketika siklus kelahiran benar-benar terhenti. Sukapati hanya merupakan perhentian sementara yang dipenuhi kebahagiaan berlipat bagi yang tekun berlatih dharma. Dengan kata lain, surga Amitabha menghilangkan penderitaan duniawi sejenak dan mempersiapkan makhluk menuju pencerahan sejati. Surga dalam Yudaisme, Olam Haba, dan Gen Eden, kedekatan spiritual dengan Tuhan. Dalam Yudaisme, surga juga diakui walaupun statusnya bukan fokus utama kehidupan sehari-hari umat Yahudi. Mereka menyebut alam akhirat ini alam Haba, dunia yang akan datang, atau Gen Eden, Taman Eden. Istilah Gen Eden di sini merujuk pada keadaan surgawi jiwa, bukan kebun fisik yang sama dengan Taman Eden. Para nabi menurut tradisi rabbinik, Gen Eden sering diibaratkan sebagai kembalinya jiwa keadaan bahagia Adam dan Hawa sebelum kejatuhan. Suatu keberadaan tanpa dosa dan penuh kedamaian.
Di sana, jiwa yang saleh berada dalam keadaan rohani yang murni menunggu kebangkitan jasmani di akhir zaman. Pada yang sama, konsep alam hoba bisa bergabung dengan pengertian mesianik, era pembaruan dalam pemikiran Yahudi. Namun ketika para rabi berbicara soal kehidupan setelah kematian, mereka kerap menggunakan alam haba seolah-olah sinonim dengan Gen Eden, sebuah alam surga tempat jiwa berada sesaat setelah mati. Banyak orang Yahudi Ortodoks percaya bahwa mereka yang beribadah dan taat akan langsung pergi ke Gen Eden setelah mati. Adapun Gen Eden itu sendiri sering digambarkan tidak sekadar tempat fisik, tetapi bisa juga sebagai keadaan kesadaran di mana jiwa merasakan kedekatan sempurna dengan Tuhan. Dengan demikian, surga dalam Yudaisme mengenalkan pembaruan dan kedekatan spiritual dengan Tuhan. Singkatnya, baik Gen Eden maupun alam hoba adalah harapan kebahagiaan setelah kematian bagi orang Yahudi. Ide utamanya adalah jiwa manusia terbuat dari percikan ilahi yang hidup kekal, yang mereka percaya suatu hari akan kembali bersatu dengan Tuhan dalam kebahagiaan abadi. Surga Yahudi merupakan harapan atas pemulihan dan kesempurnaan yang ditunggu-tunggu, baik dalam arti jamak era mesanik maupun kekal kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Kelima gambaran surga tersebut ternyata menampilkan beragam mitos dan simbol. Namun, semuanya merefleksikan harapan manusia pada kebahagiaan tertinggi dan kehidupan yang sempurna. Di Islam dan Kristen, surga adalah taman atau kota indah di hadapan Tuhan. Dalam Hindu dan Buddha, surga adalah alam surgawi di bawah pimpinan dewa-dewa yang terkait erat dengan siklus kelahiran. Dalam Yudaisme, surga lebih difokuskan pada kedekatan rohani dengan Tuhan daripada bangunan tertentu. Secara universal, dapat dikatakan setiap budaya melukiskan surga sebagai kondisi gembira, penuh harmoni, dan kedamaian abadi. Meskipun begitu, mungkin muncul pertanyaan, bagi dirimu pribadi, apa arti surga itu? Apakah ia sebuah tempat setelah kematian? Ataukah suatu kondisi batin di dunia ini? Gambaran surga seringkali mencerminkan nilai dan harapan tertinggi manusia di dunia. Dengan membandingkan visi-visi ini, kita diingatkan bahwa di balik perbedaan, umat manusia memiliki kerinduan yang sama untuk kebahagiaan dan kedamaian abadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Mengapa bahasa kita berbeda? Misteri Menara Babel yang mengubah dunia. Sahabat, satu pesan. Bayangkan sebuah zaman purba, seluruh umat manusia bersatu dalam satu bahasa yang sama, memiliki satu tujuan besar, membangun menara yang puncaknya seolah menyentuh langit. Bukan sekedar bangunan, tapi simbol keabadian nama mereka, agar tak tercerai-berai di muka bumi. Inilah inti kisah legendaris Menara Babel. Mengapa kisah ini begitu penting? Karena ia mencoba menjelaskan mengapa hari ini kita tersebar dalam beragam bahasa dan budaya di seluruh dunia. Lebih dari itu, ia adalah cerminan abadi tentang keangkuhan manusia yang berani menentang kekuasaan ilahi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah ini bermula segera setelah banjir besar, ketika keturunan Nuh yang masih berbahasa satu bergerak ke dataran Sinear, Babilonia kuno. Di sanalah mereka memutuskan untuk mendirikan kota dan menara megah dengan ambisi membuat nama besar bagi diri mereka sendiri. Bagaimana semua ini berakhir? Ambisi mereka yang awalnya tampak mulia untuk persatuan justru dilihat sebagai kesombongan. Tuhan kemudian turun tangan, mengacaukan bahasa mereka, membuat komunikasi runtuh, dan akhirnya manusia pun tercerai-berai ke seluruh penjuru bumi. Tapi, apa sebenarnya yang membuat menara ini begitu terlarang di mata Yang Maha Kuasa? Dan bagaimana jejaknya masih kita temukan hingga kini? Bahkan dalam tradisi agama besar dan temuan arkeologi,
Mari kita selami lebih dalam. Menurut narasi kitab Kejadian 11 1 sampai dengan 9, kisah Menara Babel dimulai setelah Nuh dan keluarganya selamat dari banjir besar. Seluruh manusia kala itu masih berbicara satu bahasa. Mereka berimigrasi ke timur, menetap di dataran Sinear, wilayah Babilonia kuno. Di sana mereka bersepakat, mari kita dirikan kota dan menara. Tulis kitab Kejadian. Dengan puncaknya mencapai langit, supaya kita dapat membuat nama untuk kita sendiri dan agar kita tidak tercerai ke seluruh bumi. Ayat ini secara eksplisit mengungkapkan tujuan mereka persatuan dan ketenaran agar umat manusia tetap bersatu. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kota Babel ini kemudian menjadi pusat kekuasaan Raja Nimrod, seorang raja perkasa yang dijuluki pemburu besar. Dalam Kejadian 10, menurut tradisi kuno, Nimrodlah yang memperkasai pembangunan kota dan menara Babel pasca banjir. Babylon pada masa itu adalah kota pertama yang dibangun kembali setelah zaman Nuh. Dan menaranya dianggap simbol kejayaan umat manusia. Lokasi pastinya adalah di Babylon, sekitar 90 km selatan Baghdad modern. Tempat para arkeolog kini menemukan sisa-sisa Jugurat Etamanankin. Para pembangunan Menara Babel sendiri secara gamblang menyatakan alasan mereka. Menara itu harus menjadi tanda persatuan dan menjaga nama mereka agar terkenal, sehingga umat manusia tidak tercerai-berai. Dengan menara itu, kita akan membuat nama bagi diri kita sendiri dan kita tidak akan tercerai ke seluruh bumi. Demikian kata para tokoh dalam cerita. Ungkapan ini menunjukkan motivasi mereka adalah kesatuan dan ketenaran. Mereka ingin menyatukan semua orang dalam satu komunitas, menggunakan teknologi bangunan yang maju saat itu, bata bakar dan aspal, untuk membangun sesuatu yang megah melebihi apa yang pernah ada. Namun, maksud mulia ini dilihat Tuhan sebagai kesombongan belaka. Upaya pembangunan menara setinggi langit diartikan sebagai tindakan melampaui batas kemanusiaan. Banyak sarjana percaya bahwa manusia menjadi bangga dan berani menantang langit demi mengejar ketenaran. Mereka merasa dengan kekuatan bersatu dan satu bahasa, tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih. Kisah ini selanjutnya menggarisbawahi simbol ikonik Menara Babel sebagai peringatan akan hubris, keangkuhan manusia yang ingin mendominasi alam dan meraih ketuhanan melalui ambisi tanpa kendali. Dalam pandangan ini, teknologi kuno mereka, atap menara yang dibuat berundak, mencerminkan inovasi tapi sekaligus menimbulkan kesombongan yang akhirnya menyentak. Tuhan melihat kesombongan itu. Tuhan turun tangan untuk menghentikan proyek para manusia. Dalam Kejadian disebutkan, Tuhan berkata, "Baiklah, kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, supaya mereka tidak saling mengerti satu sama lain." Segera setelah itu, Tuhan mengacak bahasa umat manusia. Para pekerja yang semula saling mengerti dalam satu bahasa, kini terkejut, tidak bisa memahami ucapan satu sama lain. Setelah perubahan itu, perbedaan bahasa dan dialek pun bermunculan. Akibatnya sungguh besar. Komunikasi runtuh, kesalahpahaman dan perselisihan merebak. Pembangunan menara terhenti karena tiadanya koordinasi. Proyek Babel akhirnya gagal dan terbengkalai. Manusia yang berbicara beragam bahasa pun tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia sesuai perintah Tuhan. Babel sendiri dalam bahasa Ibrani berarti kebingungan, merujuk pada peristiwa pengacauan bahasa ini. Dari situlah lahirnya penjelasan mitologis kenapa umat manusia tersebar dalam bangsa-bangsa berbeda dengan bahasa masing-masing hingga kini. Kisah Menara Babel ditafsirkan secara berbeda dalam tradisi agama besar. Dalam Al-Quran, cerita Babel tidak disebutkan secara eksplisit.
Namun kisah kaum Ad di kota Iram sering dibandingkan karena tema kesombongan yang mirip. Al-Quran menjemput Iram sebagai negeri yang tiada pernah dibangun seperti itu di negeri lain. Quran Surah Al-Fajr ayat 7 sampai dengan 8 menggambarkan penduduknya memiliki bangunan-bangunan tinggi. Kaum Ad itu akhirnya dihukum oleh angin topan kencang karena kesombongan mereka. Quran Surah Az-Zariyat ayat 41 sampai dengan 42 dengan demikian sebagai tradisi Islam melihat insiden Babel sebagai paralel dari peristiwa ini, manusia dibagi menjadi banyak bahasa akibat kesombongan melalui batas. Dalam tradisi Yahudi Kristen, Menara Babel dilihat sebagai cerita tentang akhir era monoteisme universal yang dimulai dari Nuh. Para cendekiawan Yahudi menekankan bahwa para pembangunan melanggar perintah Tuhan untuk membiakkan, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Kejadian 9:7. Tindakan mereka membuat nama dan membangun menara ke langit dipandang sebagai dosa kesombongan. Akibatnya, Tuhan menghukum mereka dengan membingungkan bahasa dan umat pun tercerai-berai. Alkitab selanjutnya langsung beralih ke kisah Abraham sebagai umat pilihan, mengisyaratkan bahwa peristiwa Babel menandai berakhirnya monolingual monoteisme dan mulainya kisah agama Abrahamik. Secara umum, penafsiran Kristen klasik memperingatkan agar manusia tidak menentang kehendak ilahi. John Walton, teolog Perjanjian Lama Modern, menyoroti bahwa tafsir tradisional melihat cerita ini sebagai peringatan bahwa ambisi berlebihan dan ketidakpatuhan mirip mitos Titan dalam budaya Yunani. Dalam kajian arkeologi, kisah Menara Babel diyakini berhubungan dengan zigurat Mesopotamia, menara bertingkat pusat kuil di kota-kota kuno. Para sarjana sepakat bahwa bangunan yang diceritakan dalam Kejadian lebih cocok disamakan dengan zigurat, yaitu menara batu berundak yang banyak ditemukan di Babilonia kuno. Zigurat dibangun dari bata terbakar bertumpuk, persis seperti deskripsi penggunaan batu bata yang dibakar dan taran. Kejadian 11:3. Oleh karena itu, narator Alkitab jelas menggambarkan teknik bangunan Mesopotamia, bukan gaya arsitektur Kanaan. Salah satu zigurat paling terkenal di Babylon adalah Etamananki, rumah dasar langit dan bumi, yang didedikasikan untuk Dewa Marduk. Banyak ahli mengidentifikasikan Etamananki sebagai inspirasi Menara Babel. Zigurat ini memiliki dasar kotak besar dan bertingkat hingga tinggi sekitar 90 meter. Dibangun sejak zaman Hammurabi dan direnovasi oleh Nebukadnezar II abad ke-6 sebelum Masehi. Kini Etamananki hanya terisi pondasi batu. Para arkeolog telah menemukan jalur tangga dan sisa bata panggang di lokasi penggalian Babylon dekat Hilah, Irak, mengonfirmasi konstruksi berlapis bata seperti tertera dalam cerita. Para penelitian juga menjumpai prasasti kuno yang merujuk pada pembangunan ulang zigurat Babel. Contohnya, lempengan tablet milik Nebukadnezar I menyatakan bahwa ia membangun kembali zigurat Babylon, keajaiban umat manusia, menambahkan pintu dan menutupnya dengan aspal serta batu bata. Bahkan pada tahun 2003 ditemukan relief Menara Babel di koleksi Shohen, sebuah lukisan dinding Babylon era Nebukadnezar II 604 sampai dengan 562 sebelum Masehi yang menggambarkan zigurat Babel. Meski begitu, tidak ada struktur arkeologis pasti yang benar-benar dapat dikonfirmasi sebagai Menara Babel dalam teks. Sebagian besar ahli melihatnya sebagian campuran legenda dan faktual. Seorang pengarang kitab Kejadian menuangkan bentuk zigurat nyata Etamananki ke dalam cerita alegoris tentang asal-usul bahasa. Dari sudut pandang modern, kisah Menara Babel menyimpan banyak pelajaran berharga. Beberapa poin utama yang dapat diambil antara lain: kerjasama dan persatuan. Proyek gagal sebagian karena komunikasi terputus. Hal ini mengingatkan bahwa pencapaian besar memerlukan kerjasama dan saling menghargai.
Hanya dengan bersatu dan berkolaborasi, tujuan besar dapat dicapai. Kepemimpinan bijaksana dan ambisi sehat. Ambisi berlebihan dan pemimpin yang lupa diri dapat menjerumuskan. Para pembangunan bebel ingin membuat menara setinggi langit demi kemasyhuran diri sendiri. Namun, justru itu yang memicu kehancuran mereka. Pesan ini menegaskan pentingnya memimpin dengan rendah hati dan membatasi ambisi dalam koridor kebaikan. Menghargai keberagaman. Kekacauan bahasa dalam kisah ini menandakan lahirnya keberagaman budaya dan bahasa. Dari situ tersirat bahwa kita harus menghormati perbedaan bahasa atau etnis. Karena keragaman itulah yang justru membuat perbedaan manusia kaya. Toleransi dan saling memahami menjadi kunci hidup bersama yang harmonis. Pembelajaran dari kegagalan. Kegagalan pembangunan Babel bukan akhir segalanya. Umat manusia tetap bertahan dan berkembang di berbagai belahan dunia. Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Belajar dari kegagalan, kita bangkit kembali, memperbaiki kesalahan, dan maju dengan lebih baik. Melalui kisah Menara Babel, kita diingatkan bahwa kekuatan manusia memiliki batas. Keangkuhan terbesar pun dapat diruntuhkan oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Semoga narasi kuno ini menginspirasi kita untuk terus rendah hati, bekerja sama lintas budaya, dan menggunakan ilmu pengetahuan dengan bijak di zaman modern ini. Bukannya bermimpi menyaingi langit, kita dapat memetik hikmah agar pembangunan dunia tetap berlandaskan moral dan saling menghargai. Seperti pesan universal yang tersirat di balik legenda Menara Babel. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.